Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada orang yang model selawatnya nggak suka pakai lagu-lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bagus, nggak salah. Ada orang selawatnya suka pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad. Bagus, nggak salah. Ada orang selawatnya nggak suka bersuara. Dia mau tenang, hening, sepi, sunyi. Bagus juga, nggak salah. Ada orang sholawatnya pakai tasbih, bagus. Ada sholatnya pakai tasbih digital yang dipakai di jempol, bagus. Asal jelas bunyinya. Jangan karena mau ngejar angka 100, 200, 300, 1000 bunyinya nggak jelas. Macam dapat bakwan panas. Jangan mancing kawan yang sholawatnya tenang, karena kita sholawatnya bersuara, lalu mau manas-manasin dia. Dia sedang tenang. Kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan nyari kelahi namanya. Berlapang dada menerima perbedaan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal faqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi. Itu enaknya kalau kita selawat rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini kan hari saya yang ketiga ini. Sudah bolak-balik dari Mamuju ke Majene, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, berpusing, berputar. Ini nanti sampai di Pinrang masih bisa tausiah enggak ini? Rupanya masih bisa. Kenapa? Semangat merah membara. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, sampai nanti di Madinah, hari yang ketiga, yang keempat, itulah nilai yang keempat adalah menguatkan niat. Kalau puasa, nawaitu shauma ghadin ana da'ifal di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau sholat, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau haji umrah, ada tempat khusus berniat. Puasa nggak ada tempat khusus, berniat di rumah bisa. Sholat nggak ada tempat khusus. Tapi kalau haji, ini kota Makkah. Ustaz jangan tangan kiri lah, tangan kanan. Ini kota Makkah. Kota Madinah di atas. Kalau datangnya dari arah mana datangnya? Dari arah Madinah. Tempat berniatnya namanya Zulhulaifah. Ingat Zulhulaifah. Soalnya ada juga jamaah umroh pas ditanya sama anaknya, mama, tadi ada pertanyaan di sekolah, apa katanya? Kalau berniat dari Madinah itu di mana tempat niatnya? Zulkifli atau Zulkarnain ya? Mohon maaf Pak Zulnya itu. Zulhulaifah. Oh itu salah Ustaz Somad. Kemarin kami dari Madinah berniatnya bukan di Zulhulaifah. Terus di mana? Niatnya di Bir Ali. Nama zaman dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Sama.
Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Enggak, yang ceramah tadi UAS. Sama. Itu Ustadz Somad juga. Jadi ada tempat berniat. Ada yang datang dari arah Najd, tempat berniatnya Zakornul Manazil. Ada yang datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalam Lam. Ada bukit. Nanti kalau naik pesawat itu biasanya pramugarinya ngasih tahu, all our passengers, ladies and gentlemen, kepala buku di stand-man, all of our passenger, semua penumpang. Cuman kadang kita SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah belajar bahasa Inggris 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris, kita nggak nangkap apa yang dikatakan pramugari, seperti kumur-kumur. Thank you, thank you. Padahal dia sedang ngasih tahu kita sedang berada di atas bukit Yalamlam. Jamaah yang datang dari Indonesia, berniatlah, karena kita sudah dari kota Madinah, maka kita dianggap orang Madinah. Kita berniatnya di Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Sampai di sana sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat ihram. Usolli sunnatal ihram raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu duduk berniat labbaik Allahumma umrah. Ada ustaz yang ngajarkan niatnya panjang. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya biasanya manasik umrah ngajar jamaah yang resti, resiko tinggi, yang tua-tua. Saya biasa kalau ngajar umrah haji, yang tua-tua sama saya, yang muda-muda sama kalian. Begitu juga waktu sedang tawaf sa'i, yang tua-tua jalan pelan sama saya. Karena kalau saya jalan sama yang tua-tua, itu mengobati rindu saya ke almarhumah mak saya. Kalau saya jalan sama yang muda-muda, takut saya lupa sama bini saya. Jadi yang tua-tua nggak usah pakai hafal niat yang panjang, ribet, jelimet, susah, payah, pendek aja. Labbaika Allahumma umrah. Pendek. Labbaika Allahumma umrah. Udah. Labbaika Allahumma umrah. Ustaz, saya ngingat yang 3 ini pun nggak bisa. Aduh, gimana lagi ya? Ditulis di kertas. Labbaika Allahumma umrah. Ini menguatkan lagi niat. Innamal a'malu binniat. Segala amal ini niat. Orang yang nggak ngerti umrah, dia bingung. Apa itu umrah? Mutar-mutar, lari-lari, gunting-gunting, gundul-gundul, keluar duit. Tapi kalau dia tahu ini adalah ibadah. Apa beda mandi orang beriman dengan tidak beriman? Mungkin orang yang nggak beriman lebih banyak mandi daripada kita. Apalagi kerjanya di pinggir laut, mandi. Tapi mandi kita bernilai ibadah karena ada niat karena Allah. Labbaika Allahumma umrah. Jadi menguatkan lagi niat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kuatnya niat kita semua akan berangkat melaksanakan haji dan umrah insyaallah. Saya nggak tahu Pinrang berapa lama baru berangkat. Tapi kalau di kampung saya skor 2023, berangkatnya 2053. Kabarnya di Sulawesi orangnya berangkat minat haji umroh lebih banyak, berarti lebih lama. Di Malaysia 100 tahun. Bayangkan itu. Jadi kalau baru lahir nyetor umur 100 baru berangkat. Kecuali yang duitnya banyak. Tapi jangan lupa ada kuasa Allah Ta'ala. Allah kalau mau berangkatkan nggak ada sulitnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan lupa store ONH. Kalau nggak store gimana mau berangkat? Tapi kalau Allah mau kuasa, tidak ada salahnya, tidak ada sulitnya, tidak ada payahnya.
jangan lupa berniat. Kita semua yang hadir ini berniat haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya, insya Allah. Pelajaran kelima, setelah berniat maka dia waspada. Ingat, perbuatan dosa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terasa hidung gatal, jangan cabut bulu hidung. Waspada. Terasa rambut gatal, jangan garuk rambut, nanti gugur. Waspada. Terasa mau nanya-nanya kawan di sebelah, gimana kabar Cian Anu itu selama di sini belanja juga bentuk-bentuk. Waspada, karena sudah dalam keadaan ihram. Jadi apa yang diperbanyak? Diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tertidur. Mobilnya AC, jalannya lurus, nggak ada lubang, nggak ada belok, meluncur 120 km per jam. Labbaik Allahumma. Datang Ustadz Abdul Somad maju ke depan, dia ambil mikrofon. Kebetulan pembimbingnya orang Sunda dari Jawa Barat. Lembut dia, labbaik Allah. Datang orang Sumatera, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangun semua. Mau pakai Ustaz Asbi dia agak slow. Nah, dia memang orang dari Sulawesi Selatan tapi lama di Jawa Barat, dia slow juga. Labbaik Allahumma labbaik. Terserah ibu mau nyaman pakai lagu slow, yang penting banyak-banyak ya. Nanti selama di jalan itu kawan mulai ngajak cerita, selama saya di Madinah itu si Anu belanjanya, tasnya sekarang sudah punya anak dan cucu, semua dibeli, anak onta, cucu onta, semua dibeli. Apa itu? Langsung gak usah ngomong, nanti takut ibadah kita rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi waspada, waspada, waspada. Makanya kuku terasa sudah 4 hari di Madinah, terasa panjang. Sebelum berangkat ke Bir Ali, potong dulu kukunya, takutnya nanti kukunya ditarik kena denda. Bapak-bapak juga sampai di kota Makkah, kebetulan di bawah hotel banyak orang jual peci. Langsung coba-coba pecinya, coba pas ya, waspada, nggak boleh pakai. Apalagi ada bapak-bapak yang lupa, sudah tawaf baru ingat, rupanya celana dalam belum dilepas. Mohon maaf ibu, mohon maaf pak, keceplosan. Tapi ini kejadian juga di beberapa jamaah. Maka jangan lupa mengingatkan, pokoknya waspada, waspada. Habis makan di hotel, nyangkut daging di gigi, akhirnya diambil itu duri yang tumbuh di pohon kurma. Karena nggak boleh menyabut tanaman. Pulang dari masjid nampak burung merpati. Ingat dulu di kampung suka memanah burung merpati, ambil batu lempar, kena juga. Jadi larangan-larangannya mesti. Saya sibuk ngurus kunci di bawah, kunci kamar, kunci. Naik saya ke atas ke tempat makan, saya lihat jamaah umroh sudah pakai daster, padahal belum tawaf. Rambutnya sudah seperti sarang tawon. Saya bilang, kita belum tawaf, kita belum tawaf, belum sa'i, belum ta'allul. Kenapa ibu udah pakai daster? Kenapa juga? Nggak tahan Pak Ustaz, lapar kali Pak Ustaz. Kalian kena denda, kalian bayar dam. Berapa dendanya Pak Ustaz? Kalian mesti menyembelih seekor kambing, harganya 600 rial.
Aduh Pak Ustadz, pergi umroh ini pun udah jual kambing. Yang ringan nggak ada Pak Ustadz. Kalau gitu kamu ngasih makan fakir miskin berapa Pak Ustadz? 90 rial. Kami pun paling miskin di kampung Pak Ustadz. Kalau begitu kalian berdosa, kalian puasa. Puasa pun kami nggak sanggup, udah tua Pak Ustadz. Kalian berdosa. Kami milih dosa aja lah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini fakta nyata, saya pernah bimbing jamaah umrah. Asalnya dari mana? Gak boleh sebut daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi jamaah dari Pinrang ini tertib-tertib, disiplin-disiplin, dan menjaga aturan-aturan. Makanya ibadah haji dan umrahnya mabrur semua insyaallah. Lalu kemudian pelajaran yang ke-6, setelah sampai di Masjidil Haram, dia memulai tawaf, dia angkat tangannya ke depan Hajar Aswad. Kalau sanggup cium, tidak bisa sanggup mencium, pegang Hajar Aswad, tangan bekas pemegang Hajar Aswad, tangan itu yang dicium. Kalau enggak juga sanggup, angkat tangan dari jauh, Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu dia pun baca doa putaran pertama. Karena sibuk membaca doa putaran pertama, hilang kelompoknya. Tiba-tiba udah masuk ke kelompok Afrika. Sejenak dia tersenyum karena bangga dialah yang paling putih di situ. Kamu kenapa nggak berangkat umrah? Saya belum berangkat umrah Pak Ustadz, karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Itu beda haji dengan sholat. Kalau sholat ada rukun qauli, kalau nggak dibaca sholatnya tidak sah, yaitu Al-Fatihah. Siapa yang nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Tapi kalau haji dan umrah nggak ada rukun qauli. Makanya siapa saja yang mutar 7 nggak baca apa-apa sah. Ambil selasiban, ditutup mulutnya, mutar 7 kali putaran, sah tawafnya. Jangan takut yang punya uang di Pinrang, takut nggak hafal putaran. Andai nggak hafal, nggak bisa baca, ambil isolatif selasiban, kunci mulut, tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Makanya yang nggak bisa baca doa putaran 1, 2, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa buku yang sudah dibagikan PT Madian dibaca habis sholat, supaya nanti andai bukunya nggak bisa dibaca, dengar pembimbing langsung nyambung. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Tapi kalau nggak nyambung, lain kata pembimbing, lain kata dia. Allahumma mudkhala sidqin. Nah, sampai ke rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain bunyi doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Selesai umroh, ditanya sama pembimbing, Bapak doanya kok lain? Dapat di mana? Dalam hadis nggak begitu bunyinya. Itu doa dari Quran. Istri pertama saya namanya Hasanah, nomor 2 Aisyah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Aisyah marah. Inilah pentingnya kita paham apa yang kita ucapkan. Saya nggak nyuruh Bapak Ibu ngapal terjemahannya, enggak. Yang penting hafal, baca saja secara umum. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau mencium Hajar Aswad, yakinkan bahwa itu memang sudut. Saya bawa jamaah pulang ke hotel, dia bilang, Ustaz,
katanya orang mencium Hajar Aswad itu susah. Tadi saya nyium, udah. Habis itu saya tanya, ini gambarnya, kamu cium mana? Rupanya yang diciumnya rukun Yamani. Kata orang Hajar Aswad itu harum wangi Pak Ustadz. Saya tadi mencium kok enggak. Rupanya orang Afrika diciumnya. Maka ini perhatikan dengan baik. Dulu waktu Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tidak mendatangkan manfaat, kau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad menciummu, aku pun tidak mau menciummu. Kita mencium Hajar karena sunnah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak usah perlu bayar calo hanya untuk mencium Hajar Aswad. Orang sekarang cium Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, aku menciummu. Kalaulah bukan karena tetanggaku nanti nanya, khawatir ditanya tetangga, gimana umrohnya? Masya Allah, bisa nyium Hajar Aswad. Aduh, itulah nggak bisa kawan, nggak mabrur. Nggak usah pikiran omongan orang. Hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak susah, hidup ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang. Insya Allah kita tidak termasuk yang memikirkan omongan orang. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Apa makna tawaf? Tawaf artinya hidup terus berputar. Berputar jamaah 1 selesai 7, datang kloter 2 putar 7, datang selanjutnya, tidak pernah berhenti kecuali pada waktu sholat. Betul? Dulu yang ada di Pinrang adalah nenek moyang kita. Meninggal mereka datang kakek kita. Meninggal mereka datang bapak ibu kita. Meninggal mereka datang zaman kita. Kita pun tak lama lagi datang anak cucu kita. Inilah makna tawaf. Hidup tidak boleh berhenti. Tanam padi, hijau, panen, kuning, habis, tumbuh yang baru. Hijau, kuning, panen, tumbuh yang baru. Setahun 2 kali panen. Padi dari Kabupaten Pinrang. Ustaz kok tahu? Tadi ngobrol sama Pak Haji. Jadi orang yang mengerti siklus hidup, hijau, setelah hijau, kuning, habis kuning, layu dan mati. Perempuan juga begitu. Hijau, kuntum, bunga, mekar, wangi, cantik, indah, layu. Tapi ada bunga yang tidak layu-layu, bunga plastik. Makanya banyak suami berkata ke istrinya, aku tidak siap kamu layu, beb. Akhirnya istrinya pun memasukkan plastik ke wajahnya. Dagunya plastik, pipinya plastik, keningnya plastik, bibirnya plastik. Namanya operasi kresek. Wajahnya plastik semua isinya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah lama tausiah. Baru di masjid, apa nama masjid itu? Di Masjid Al-Irsyad inilah bunganya ditanam dalam akuarium. Luar biasa. Luar biasanya. Nanti selesai acara ibu bapak lihat sendiri, ada bunga dalam akuarium. Ini kalau malam pasti bercahaya-cahaya ini. Luar biasa. Sekarang yang bercahaya ini yang di hadapan saya ini, Masya Allah, cahaya naik ke atas semua, Masya Allah. Ini masjid bagus sekali, kaligrafinya bagus. Hai anak-anak muda, Masya Allah, lampunya bagus. Ini semua bapak-bapak kalau kebetulan musafir dari Pinrang mau pergi ke Makassar, mau pergi ke Mamuju, lewat, lalu kemudian mampir sholat sama istrinya, langsung hidup lampunya. Masya Allah. Biasanya di tempat lain lampunya mahal tapi mati, tapi di Masjid Al-Irsyad Pinrang cantik luar biasa. Semua istri-istri yang sholat ke sini pulang dari sini suaminya sakit jantung. Kenapa? Istrinya minta belikan lampu seperti Masjid Al-Irsyad.
Semua tamu yang mampir ke sini ngelihat plafonnya, tengok pak plafonnya, masya Allah, suaminya dia mulai. Rumah kita buat gini ya pak. Bapak Ibu bangga nggak punya Masjid Al-Irsyad yang cantik? Banyak orang rumahnya seperti istana, tapi rumah Allah dibuat seperti kandang ayam. Tapi di Pinrang rumah Allah dibuat megah, cantik, hebat, lampu luar biasa. Ini menunjukkan orang Pinrang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, selesai tawaf, sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, segera mengambil air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hafal, yang enggak hafal pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa apapun Allah Maha tahu. Yang pakai bahasa Arab hanya dalam sholat, di luar sholat. Ya Allah, berikan aku kesehatan zahir dan batin. Jangan kuat-kuat, nanti didengar kawan. Nggak hafal ya? Dalam hati aja. 3 teguh sunnah. Setelah itu langsung saya membawa jamaah umrah. Tiba-tiba saya dipanggil sama Syekh orang Arab. Haji. Sub artinya, lihat ini jamaah mulia. Rupanya jamaah saya bukan cuma minum air Zam-Zam, disiramkannya ke lutut, ke kakinya. Menyiramkan air ke lutut, ke kaki nggak masalah. Yang jadi masalah waktu dia nyiramkan, roknya diangkatnya ke atas. Kalau mau siram aja. Mungkin dia kena rematik, mau ngambil barokah, nggak apa-apa, diangkatnya. Orang meninggal. Wow. Nah, habis berdoa, yang ke-8 naik ke atas bukit Safa. Habis itu naik ke atas bukit Marwah. Antara tiang biru hijau, antara 2 tiang hijau, dia membaca lari-lari kecil. Kalau yang biasa lari, yang nggak biasa lari nggak usah lari, nanti terkilir jadi penyakit. Rabbil fir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Habis itu pas mau naik ke atas bukit Marwah, inna safa wal marwata. Itulah pentingnya dari sekarang dibaca-baca, supaya nanti waktu ngomong pembimbing kita langsung. Karena kalau nggak dibaca-baca, lain kata kita, lain kata pembimbing. Inna safa wal marwata wal warwata. Nah, sampai ke atas, angkat tangan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jumda, wa azza man ahzaba wahda. Habis itu doalah apa yang mau dimintakan. Apa yang mau dimintakan? Ring pertama, kedua orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua suami dan istri. Ada orang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Tutup meninggal. Untuk suami istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustadz, saya nggak hafal doa seperti Ustadz. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Mandar, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun. Cuman kalau doanya sifatnya sensitif, jangan kuat-kuat, nanti dengar kawan. Ya Allah, jaga suamiku, jangan sampai dilarikan pelakor. Ditanya kawan sebelah, sama siapa? Makanya doa jangan kuat-kuat. Sa'i namanya. Apa ini sa'i? Sa'i artinya usaha. Ada usaha.
Karena ketika Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim, air susu kering, air sumur tidak ada. Dia naik ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Padahal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia tidak mengeluh, dia tidak menjerit, dia berusaha dan berdoa. Akhirnya air itu datang bukan dari tumit kakinya, air itu datang bukan dari tumit perempuan yang lari-lari, air itu datang dari tumit anak yang belum pandai berjalan, dari tumit kaki Nabi Ismail. Ketika air itu datang, apa kata dia? Zamzam, 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 berkumpul, berkumpul, berkumpul. Air itu berkumpul sudah hampir 4.000 tahun lamanya. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina tahun 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah hampir 4.000 tahun tidak kering. Dan kita semua sudah meminumnya. Ini hasil usaha seorang laki-laki apa perempuan? Perempuan, Hajar. Jadi meminum air Zam-Zam itu adalah kehebatan. Kehebatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya munculkan ini perempuan karena jamaahnya banyak perempuan. Lalu setelah itu yang ke-9, hikmah nilai adalah tahallul. Haram cabut bulu hidung, haram cabut rambut, haram cabut tanaman, haram bunuh binatang. Ihram, ihram haram. Setelah itu tahallul. Tahallul artinya halal. Maka dipotonglah rambutnya. Allahumma ja'al sya'rati, jadikanlah satu helai rambutku nuran, menjadi cahaya pada hari kiamat, menerangi. Maka yang paling bagus adalah gundul. Tapi yang gundul itu laki-laki. Rupanya ibu yang ikut manasik ini ngantuk. Dia pikir yang gundul perempuan juga. Dia minta gundul sama kawannya di kamar. Setelah pulang suaminya heran, ini abri masuk desa kok masuk rumah. Kalau perempuan ujung rambutnya saja yang diratakan. Kalau laki-laki gundul habis. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah waktu itu dibawa ke tempat potong rambut, saya minta sama tukang potong, cukur, digundul habis. Saya pun gundul juga, habis 5 menit 10 jam. Mu'alliqin, cukur habis. Muqassirin, potong pendek. Apa maknanya? Dosa sudah bersih seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Begitulah bapak-bapak nanti pulang seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Makanya bapak itu nanti waktu pulang lucu-lucu semua. Baik, bersih dari segala dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari umrah, kembali ke tanah suci, taibin, taubat, aibin, kembali kepada jalan yang benar. Masa lalunya maksiat, dosa, zina, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal
judi wal karami. Selama di Masjidil Haram perbanyak 3. Pertama, lit-taifin, banyak-banyak tawaf sunnah. Yang kedua, wal akifin, banyak-banyak iktikaf berlama-lama di masjid. Yang ketiga, warruka'is sujud, banyak-banyak sholat sunat, rukuk dan sujud. Ini banyak jamaah umrah sampai di Masjidil Haram langsung duduk, nggak tahu mau buat apa. Tengok atas, tengok kanan, tengok kiri, ambil handphone. Hai. Masuk masjid tawaf. Kalau nggak bisa tawaf, tahiyatul masjid. Kalau pagi sholat duha, habis itu sholat taubat, habis itu sholat hajat, habis itu sholat tasbih. Saya kakinya sakit Pak Ustadz, duduk. Sholat sunat bisa duduk. Saya duduk pun sakit Pak Ustadz. Baca Quran. Saya baca Quran, mata saya rabun Pak Ustadz. Pejam mata, zikir. Zikir pun nggak bisa, mati aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak jamaah umroh milih tasbih di toko tasbih, berdirinya 1 jam, tasbih kayu nggak jadi, tasbih koka nggak jadi, tasbih batu nggak jadi, tasbih plastik nggak jadi, tasbih 100 nggak jadi, tasbih 30 nggak jadi. Milih tasbih lebih lama daripada bertasbih. Beli tasbih 10 biji, bawa ke kampung, bagi tetangga, bagi kawan, bagi jiran, bagi sahabat, bagi keluarga, tinggal 1. Yang 1 digantungkan ke mobil. Yang bertasbih mobilnya, orangnya enggak. Judul ceritanya, ketika mobil bertasbih. Padahal tasbih ini, beli tasbih, nanti sampai Madinah langsung beli tasbih, kemana-mana bertasbih, banyak sholawat, karena itu kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kapan sampai Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa foto Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu apa banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak cerita, tak tentu arah. Ini banyak juga jamaah sampai di Masjid Nabawi, bukannya bertasbih, langsung dia nggak tahu orang Maroko di belakang udah baca ayat ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia sangka kerasukan. Tidak ada satupun jamaah yang nakal ini berasal dari Pinrang. Yang dari Pinrang orangnya tertib. Ustaz tahu dari mana tertib? Lihat aja sekarang. Yang merah-merah semua, yang hitam-hitam semua, tertib semuanya. Yang berdiri-berdiri semua. Masyaallah tabarakallah. Tadi saya mulai jam 2, sekarang sudah jam 3:05. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan umrah. Doakan supaya Ustaz Somad ada rezeki panjang umur bisa berangkat umrah. Bapak Ibu semuanya juga kita doakan bisa berangkat.